Dan selanjutnya, hadirin yang kami hormati. Saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan yang akan kami perkenalkan satu persatu. Baik, kita awali oleh Bapak Leonard, Direktur Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Selamat siang, Pak Leonard. Selamat siang. Baik, berikutnya Ibu Tiur Simamora, Corporate Secretary PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Selamat siang Ibu Tiur. Selamat siang semuanya. Dan berikutnya Bapak Billy Utama, Investor Relation PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Selamat siang Pak Billy. Selamat siang, sehat selalu semuanya. Baik, demikian jajaran manajemen dari perseroan, dan selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan kami persilakan Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan dari perseroan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum memasuki sesi pemaparan, kita akan menyaksikan terlebih dahulu opening speech yang akan disampaikan oleh Ibu Tiur Simamora, Corporate Secretary PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Billy Utama, Investor Relation PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Prasetyo. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada IDX dan IDX Channel yang telah memfasilitasi dan memberikan kami kesempatan untuk mengikuti Public Expose Live 2023 ini. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada saat Pubex ini akan menyampaikan kinerja pencapaian kami sampai dengan kuartal 3 tahun 2023. Selanjutnya kami juga memberi join dalam Pubex Live ini, para investor dan siapapun yang ikut beserta di sini, dan apabila ada pertanyaan dengan senang hati kami persilahkan dan dari manajemen kami nanti akan menjawabnya. Selanjutnya pemaparannya kami serahkan kepada Saudara Billy sebagai Investor Relation kami. Silahkan Bill. Baik, terima kasih Bu Tiur. Mohon slide-nya. Slide-nya bisa ditampilkan. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya untuk memulai paparan publik PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada siang hari ini dengan presentasi bisnis dan kinerja perseroan yang berakhir pada bulan September. Next. Mari kita mulai singkat dengan pengenalan singkat dengan Sido Muncul. Sido Muncul adalah produsen produk herbal dan suplemen terbesar dan termodern di Indonesia. Sido Muncul telah hadir di tengah masyarakat dan melayani lebih dari 70 tahun. Produk-produk kami telah dikenal luas dan telah mengakar di masyarakat. Setiap lapisan dan golongan masyarakat merupakan konsumen kami. Karena kami memproduksi produk-produk kesehatan konsumen dengan harga yang terjangkau, serta memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia. Selain memiliki bisnis model yang unik dengan potensi yang hebat, perusahaan kami juga dikenal memiliki kinerja keuangan yang solid dan tangguh. Profitabilitas kami merupakan salah satu yang terbaik di antara perusahaan FMCG dan farmasi dengan net margin lebih dari 25% dan imbal balik ekuitas atau ROI di atas 30%. Posisi keuangan kami juga sangat solid dengan tidak adanya pinjaman keuangan serta posisi kas bersih dan rasio pembagian dividen yang tinggi di atas 85%. Berbagai penghargaan juga telah kami terima, tidak hanya terkait dengan kinerja bisnis saja, namun juga dari sisi ESG atau Environment, Social, dan Governance. Beberapa penghargaan yang kami telah terima diantaranya adalah Propermas, Indonesia's SDG Award, Best Managed Company, dan berbagai penghargaan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. Next. Bisnis kami cukup relatif mudah untuk dipahami. Sido Muncul hanya memiliki tiga lini segmen bisnis utama, yaitu herbal dan suplemen,
di mana kontribusinya lebih dari 60% atas total penjualan perseroan. Produk jamu yang kami produksi adalah jamu modern yang telah disesuaikan dengan permintaan pasar. Kami memiliki tim R&D yang kuat untuk meneliti setiap manfaat tanaman herbal asli Indonesia dan menerjemahkannya menjadi produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Segmen kedua, F&B, yang berkontribusi lebih dari 30% atas penjualan grup. Segmen ini kami merupakan pelopor minuman energi dengan rasa buah di Indonesia yang tidak hanya memberikan energi, namun juga menyegarkan. Selain itu, kami juga terus berinovasi melahirkan berbagai macam minuman kesehatan yang baik dan bermanfaat bagi kesehatan konsumen kami. Yang terakhir, kami juga memiliki segmen bisnis di bidang farmasi, yang merupakan produsen obat-obatan farmasi yang diperjualbelikan secara bebas atau OTC, dan juga obat-obatan yang membutuhkan resep dokter. Segmen ini dagang Sido Muncul beserta merek-merek brand produknya telah memiliki brand awareness yang sangat kuat dan melekat di masyarakat Indonesia, sehingga kami selalu menjadi salah satu top of mind di industri kesehatan nasional. Next. Untuk menghasilkan produk-produk dengan mutu kualitas yang tinggi, kami dilengkapi atau memiliki fasilitas produksi yang tidak hanya modern, namun juga dengan sertifikasi yang berstandar internasional. Lokasi fasilitas utama produksi kami terletak di Semarang, Jawa Tengah, di atas lahan seluas lebih dari 30 hektar. Ekspansi terakhir kami yaitu kami telah merampungkan fasilitas produksi terbaru, yaitu fasilitas produksi produk ready to drink atau minuman siap minum yang rampung akhir tahun 2022 lalu. Fasilitas RTD ini memiliki kapasitas kecepatan produksi hingga 15.000 botol per jam. Selain didukung oleh fasilitas produksi yang modern, kami juga memiliki jaringan distribusi yang efisien, yang ekstensif, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, kami memiliki 122 sub-distributor yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki jaringan hingga lebih dari 160.000 toko grosir dan retail. Selain fokus di dalam negeri, kami juga tengah melakukan penjualan ekspor dengan fokus tiga negara, yaitu Malaysia, Filipina, dan juga Nigeria. Selain ketiga negara fokus tersebut, produk-produk kami juga dapat dijumpai di lebih dari 16 negara di seluruh dunia. Next. Fokus kami tidak hanya menjalankan bisnis atau profit sentris saja, namun kami juga memiliki komitmen yang teguh untuk bisnis yang berkelanjutan, bukan hanya bagi kami saja, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami memiliki 5 pilar bisnis berkelanjutan yang meliputi pelestarian lingkungan, karena bisnis kami pilar yang kedua adalah bisnis yang inklusif, di mana petani merupakan salah satu rantai pemasok pertama dan utama bagi kami, sehingga kami juga turut serta bertanggung jawab dalam pembangunan sosial ekonomi mitra kami. Pilar yang ketiga merupakan bagi karyawan kami, yaitu kesejahteraan karyawan di Sido Muncul, di mana kami selalu menjunjung tinggi hak asasi dan keempat, integritas produk, yang berarti setiap produk yang kami hasilkan adalah produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta bermanfaat bagi kesehatan konsumen. Dan yang terakhir, kelima, pengadaan berkelanjutan, yaitu dengan memastikan pengadaan sumber daya yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di seluruh rantai pasokan. Oleh karena itu, kami telah memiliki semua bisnis berkelanjutan yang telah mengantarkan kami menjadi salah satu perusahaan dengan yang mendapatkan penghargaan Propermas selama 3 tahun berturut-turut. Next. Selanjutnya, pembahasan terkait kinerja bisnis dan keuangan pada 9 bulan pertama tahun ini. Next. Seperti yang kita ketahui secara umum, tahun ini merupakan tahun yang sulit bagi daya beli masyarakat Indonesia. Tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan BBM dan transportasi,
namun hampir secara keseluruhan biaya-biaya kebutuhan mengalami peningkatan. Hal ini telah kami pantau dan lihat sejak kuartal kedua pasca Lebaran kemarin, di mana Lebaran tahun ini tidak sekuat seperti tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terus berlanjut di kuartal ketiga, di mana daya beli masyarakat semakin merosot karena adanya dampak dari fenomena El Nino yang membuat harga pangan, terutama beras, melonjak lebih dari 20% dalam kurun waktu 2-3 bulan di kuartal ketiga. Naiknya harga beras ini membuat inflasi makanan juga mengalami lonjakan yang cepat. Naiknya harga-harga pangan ini memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap permintaan produk kesehatan konsumen. Karena saat ini konsumen lebih selektif dalam membelanjakan uang atau pendapatan mereka untuk barang-barang yang menjadi prioritas kebutuhan mereka, seperti makanan, transportasi, edukasi anak, dan sebagainya. Permintaan yang melemah juga berpengaruh pada kegiatan manufaktur perusahaan-perusahaan farmasi dan jamu di Indonesia. Hal ini terlihat dari turunnya angka PMI, subkategori manufaktur kimia, farmasi, dan jamu yang terkontraksi di bawah level 50. Berikutnya. Salah satu upaya manajemen yang kami lakukan di tengah kondisi seperti ini, yaitu salah satunya adalah dengan menjaga dan meningkatkan pangsa pasar kami dari konsumen baru atau konsumen dari produk kompetitor untuk beralih ke produk kami. Hingga saat ini kami melihat produk utama kami, yaitu tolak angin, masih memiliki pangsa pasar di atas 70%, dan kami tidak melihat adanya resiko struktural dari pada produk kami, di mana tolak angin tetap menjadi pilihan utama pelanggan atau konsumen Indonesia hingga saat ini. Berikutnya. Selain mempertahankan dan merebut pangsa pasar, kami juga terus berupaya untuk meningkatkan brand awareness produk-produk baru kami. Hal ini merupakan bagian dari upaya diversifikasi produk dan melahirkan generasi produk-produk baru yang berpotensi untuk menyaingi kesuksesan dari produk-produk Sido Muncul sebelumnya. Dua produk utama RTD kami atau Ready to Drink yang baru diluncurkan akhir tahun lalu telah mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat, di mana bisnis RTD telah menyumbang sebesar 4% dari segmen bisnis F&B, dengan penjualan yang tumbuh 3 kali lipat sejak peluncurannya, yaitu di bulan November atau Desember tahun lalu. Selain itu, produk herbal terbaru kami, yaitu SMA, yang berfungsi untuk meredakan gejala sakit lambung, dan juga terus mendapatkan perhatian di kalangan konsumen Indonesia, di mana pangsa pasar SMA naik menjadi 6% dari 5% tahun lalu. Saat ini SMA telah menempati posisi nomor 5 dalam kategori. Produk ini juga tetap mempertahankan pertumbuhannya di atas 100% dibandingkan dari penjualan tahun lalu. Berikutnya. Ya, secara umum, industri kesehatan konsumen memang mengalami penurunan akibat dampak dari pelemahan daya beli masyarakat. Hal ini pula yang mempengaruhi kinerja Sido Muncul hingga 9 bulan pertama tahun 2023 ini. Secara keseluruhan, penjualan grup Sido Muncul turun 9,7% dan semua lini segmen bisnis mencatatkan penurunan. Segmen herbal hingga 9 bulan pertama turun 12%. Namun, jika dilihat tren per kuartalnya, permintaan suplemen herbal sedikit lebih tinggi pada kuartal ketiga dibandingkan kuartal kedua tahun ini. Meskipun masih terhambat oleh kenaikan harga pangan dan bahan bakar non-subsidi. Sementara itu, margin laba kotor sedikit mengalami peningkatan dari kuartal sebelumnya karena penjualan yang lebih baik di kuartal ketiga. Kinerja lesu segmen F&B, terutama di kuartal ketiga, terkena dampak lemahnya permintaan dari pasar domestik dan masih belum kondusifnya pasar ekspor untuk kuku Bima, terutama ke Nigeria. Namun, peningkatan margin masih terus berlanjut di kuartal ketiga karena penurunan harga rata-rata bahan baku.
Kami juga memonitor beberapa bahan baku kami, terutama harga gula yang masih mengalami kenaikan hingga saat ini. Sementara itu dari bisnis farmasi, seluruh produk obat dan telah dapat didistribusikan kembali hingga saat ini. Tetapi pemulihan penjualan sayangnya harus terganggu pada kuartal ketiga karena terutama karena melemahnya permintaan yang balik lagi disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat. Next. Ya, biaya operasional mengalami sedikit kenaikan, terutama didorong dari kenaikan biaya iklan dan promosi. Hal ini merupakan salah satu strategi kami untuk memperluas pangsa pasar dan menjalankan program promosi yang dapat mendukung terciptanya permintaan, terutama di pelanggan akhir. Sementara itu, biaya operasional lainnya masih relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan penurunan penjualan dan juga adanya one-off item, yaitu rugi selisih kurs yang belum direalisasi, terutama dari bisnis ekspor di Nigeria. Karena saat ini kondisi nilai tukar di negara tersebut masih mengalami depresiasi. Oleh karena itu, dari faktor-faktor tersebut, laba bersih setelah pajak perusahaan mengalami penurunan sebesar 18,6%. Margin laba bersih tercatat sebesar 25%, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, namun margin laba bersih kami merupakan yang merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan rata-rata perusahaan consumer atau farmasi lain. Berikutnya. Dari posisi keuangan, neraca perusahaan masih dalam kondisi yang sangat solid. Neraca ekspos oleh kenaikan tingkat suku bunga saat ini. Posisi kas kami masih sehat dengan pengelolaan kas yang membaik, terlihat dari siklus konversi kas yang lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya dan tahun lalu. Kas dan setara kas pada posisi akhir 9 bulan pertama adalah 783 miliar. Posisi kas saat ini dapat dikatakan lebih dari cukup untuk menjaga operasional perseroan, biaya OPEX, serta pembagian dividen interim. Kami mendistribusikan dividen interim dari laba bersih semester pertama tahun ini dengan rasio payout 85% atau sebesar 12,6 per lembar saham, atau dalam nominal penuh sebesar 378 miliar, dan telah didistribusikan pada bulan November ini. Belanja modal hingga bulan September tercatat sebesar 47 miliar rupiah yang sebagian besar digunakan untuk maintenance. Hingga akhir tahun, kami memperkirakan pengeluaran CAPEX akan di bawah target yang telah ditetapkan di awal tahun. Berikutnya. Manajemen melihat prospek bisnis jamu ke depannya masih positif dan bertumbuh. Tahun ini yang menjadi permasalahan utama yang juga dirasakan oleh semua bisnis dan masyarakat adalah daya beli yang mengalami penurunan. Outlook kami untuk kuartal keempat tahun ini yaitu adanya sedikit perbaikan di daya beli masyarakat seiring dengan pendistribusian bantuan sosial oleh pemerintah, terutama untuk masyarakat dengan tingkat pendapatan bawah atau grassroots. Diharapkan dengan bansos ini akan meningkatkan daya beli dan menormalisasi inflasi pangan, terutama harga beras. Hal ini berpotensi memberikan dampak positif bagi penjualan perseroan. Kami juga akan meningkatkan monitoring pengeluaran biaya perseroan, terutama untuk pos-pos biaya dengan kontribusi yang besar. Salah satunya adalah iklan dan promosi. Kami akan lebih selektif dalam aktivitas A&P dan fokus pada program-program yang akan mendorong permintaan dari pelanggan, serta menjaga pangsa pasar produk-produk Sido muncul. Adapun beberapa inisiatif strategi jangka panjang untuk mengembangkan bisnis perseroan ke depannya, diantaranya adalah fokus pada produk-produk baru dengan cara meningkatkan brand awareness dan edukasi produk,
proaktif dalam memonitor margin dan memitigasi resiko, terutama untuk bahan baku yang berpotensi terkena dampak El Nino, memperluas bisnis minyak atsiri, baik dari portfolio produk dan juga basis klien dari essential oil ini, baik dalam dan maupun luar negeri, dan penetrasi bisnis ekspor ke beberapa negara baru. Saat ini kami juga tengah fokus dalam reaktivasi jaringan distribusi di Filipina pasca COVID-19. Dengan adanya distributor baru, diharapkan tahun depan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan bisnis ekspor kami di Filipina setelah 2 hingga 3 tahun terakhir terkena dampak dari pandemi. Berikutnya. Jawab. Terima kasih. Baik Pak Billy, terima kasih atas pemaparan yang telah berikan kepada peserta begitu. Dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab dan kami melihat sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah masuk begitu ya, dan akan kami coba bacakan. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bapak Doni, investor, yang menanyakan kepada jajaran manajemen dari Sido. Bisa dijelaskan lebih lanjut target keuangan tahun ini dan strategi kinerja yang akan dilakukan oleh manajemen Sido Muncul hingga sisa akhir tahun untuk mencapai target perseroan. Ya, target keuangan tahun ini kita targetkan untuk tahun 2023 memang melihat pelemahan daya beli di masyarakat secara menyeluruh ya. Penjualan kita targetkan masih turun 10% dan laba bersih turun 10%. Ya, untuk strateginya di 2 bulan ke depan kita masih tetap melakukan iklan dan promosi yang lebih terarah, yang bisa mengkonversi iklan ke penjualan di level konsumen akhir. Yang kedua, tetap kita meningkatkan distribusi dan meningkatkan juga quality dari grosir dan retailer kita supaya dapat membantu kita untuk menjual lebih banyak dengan program-program iklan dan promosi. Yang ketiga, kita tetap meningkatkan brand awareness terutama untuk produk-produk baru. Yang keempat, untuk ekspor, distribution expansion di negara Filipina dan Malaysia. Ya. Gitu dia. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Doni yang sudah disampaikan oleh Pak Leonard, Direktur Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Pertanyaan berikutnya, kita melihat dari Bapak Irfan di Jakarta nih yang menanyakan, bisa tolong dijelaskan lebih lagi begitu, mengapa biaya iklan dan promosi mengalami peningkatan di kuartal ketiga ini Pak? Oke, kita melihat bahwa penurunan daya beli itu sudah terjadi sekitar akhir-akhir kuartal 2 ya. Yang kita melihat bahwa inflasi yang cukup tinggi di mana banyak consumer goods juga nggak hanya banyak consumer goods yang menaikkan harganya double digit, sehingga ini menyebabkan daya beli yang cukup terpengaruh ya. Karena kenaikan UMR di tahun 2023 sendiri cukup rendah, jadi tidak balance-nya antara kenaikan UMR dengan banyaknya kenaikan harga di consumer goods di Indonesia. Ini yang menyebabkan daya beli yang rendah. Nah, untuk itu kita ingin tetap maintain market share kita supaya tetap terjaga dengan memaintain spending biaya iklan dan promosi. Ya, kalau dilihat market share kita sampai September 2023 itu naik 2% walaupun secara penjualan masih turun ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Irfan di Jakarta, seperti tadi sudah penjelasan dari manajemen. Dan selanjutnya kita ke Ibu Valencia, ini investor. Apa yang menjadi ekspektasi dan target perusahaan di tahun depan, Pak? Kita belum selesai untuk budget tahun 2024, tapi biasanya kita selalu optimis untuk naik di atas 10% untuk top line dan bottom line. Baik, itu dia untuk Ibu Valencia investor ya yang menanyakan pertanyaan terkait dengan ekspektasi dan target dari perusahaan di tahun depan. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ini dari Nathan Gultom begitu yang menanyakan, apakah penurunan kinerja Sido pada kuartal 3 akibat cuaca panas ekstrim El Nino, kemudian mengingat di kuartal keempat ini cuaca sudah mulai banyak yang ya sudah masuk ke dalam musim hujan begitu. Bagaimana kinerja Sido, apakah juga mulai membaik pada kuartal 4 tahun ini?
Silakan Pak. Ya, terutama untuk di produk herbal ya, karena biasanya konsumsi produk herbal kita, terutama tolak angin itu lebih banyak ya dikonsumsi pada saat musim hujan. Nah, kuartal 3 tahun ini itu kita tidak ada lihat hujan di kuartal 3, tapi baru mulai hujan itu sekitar mungkin bulan November ya. Di mana tahun lalu itu hujan sudah terjadi sejak di kuartal 3. Nah, ini salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kinerja di segmen herbal. Namun secara demand atau secara domestik, daya beli secara keseluruhan untuk nggak hanya untuk vitamin dan suplemen, secara consumer goods secara keseluruhan itu agak turun. Nah ini yang tadi seperti saya jelaskan, utama kenaikan harga karena beberapa material mengalami kenaikan harga, sedangkan UMR di Indonesia naiknya cukup kecil. Jadi ini yang menyebabkan daya beli cukup turun di kuartal 3 2023. Nah untuk kuartal 4 kita melihat adanya perbaikan, terutama di bulan Oktober dan November. Kita berharap sampai akhir tahun akan ada improvement sampai akhir tahun ya. Baik, Anonymous ini yang menanyakan begitu, apakah Sido ada pembagian dividen Pak? Kemudian kalau ada setiap tanggal berapa begitu dari pembagian dividennya? Silakan Pak Leo. Sido sangat rajin untuk membagikan dividen. Biasanya kita membagikan dividen tuh di atas 85% atau di atas 90%. Malah 2 tahun lalu kalau nggak salah kita bagikan sampai 100%. Nah biasanya dividen kita bagi dua, interim dividen dan final dividen. Interim di bulan November kemarin dan selanjutnya sekitar di bulan April. Baik, itu dia untuk pertanyaan yang sudah disampaikan, tidak mencantumkan nama ya. Nampaknya masih ada pertanyaan lagi begitu akan disampaikan kepada manajemen. Berikutnya kita lihat dari Excel begitu yang menanyakan berapa market share Kuku Bima Energy, Powder dan RTD saat ini, kemudian bagaimana kinerja dan target RTD, serta berapa kapasitas dan utilitasnya saat ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh IXL Axelery ini. Apa strategi marketing Sido untuk membangun brand awareness di kalangan Gen Z? Dan apakah Sido cukup aktif promosi via TikTok dan lain-lain ini Pak? Silakan. Ya, jadi kalau untuk market share Kuku Bima Energy yang powder itu sekitar 40-50% ya. Kita biasa antara nomor 1 atau nomor 2. Dan untuk RTD karena kita baru launching ini kan sekitar bulan September 2022, jadi masih kecil, sekitar 2-5%. Untuk kinerja dan target RTD, berapa kapasitas dan utilitas saat ini masih sangat kecil, masih di bawah 10% ya. Terus untuk strategi marketing Sido untuk bangun brand awareness, kalau dilihat mungkin di media sosial, through Instagram atau lihat lewat TikTok, ya, itu kita cukup aktif untuk bekerja sama dengan influencer, dengan KOL untuk membangun awareness di kalangan Gen Z. Nah, kalau Sido sendiri sebenarnya tidak hanya menargetkan kalangan Gen Z, tapi kita sudah mulai lebih awal dengan cara menargetkan dari anak-anak kecil. Jadi kita punya produk namanya tolak angin anak yang khusus dibuat untuk anak-anak sebagai strategi untuk sebagai generasi penerus untuk peminum tolak angin reguler ke depannya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Excel Axelery terkait dengan bagaimana market sales dan juga strategi marketing Sido. Berikutnya kita ke Pak Gunantara Sutanto ini yang menanyakan mengapa harga saham Sido mengalami penurunan harga yang signifikan dalam waktu 1 tahun terakhir ini Pak Leo. Yes, mungkin puncaknya sebenarnya tahun 2021 itu kita mencapai performance yang sangat bagus ya. Net profit margin kita 31%, tertinggi di antara semua consumer goods. Dan walaupun sekarang memang ada penurunan dari segi performance, net margin kita juga masih sekitar 25-26%, masih tertinggi di antara consumer goods di Indonesia. Jadi memang kalau penurunan harga mungkin kan fluktuatif ya, ada beberapa investor mungkin yang mereka sudah invest lama dan take profit, dan juga ada beberapa investor yang masuk. Tapi mungkin lebih penyebabnya karena ada penurunan performance selama 2 tahun terakhir ini ya. Baik, itu dia untuk pertanyaan berikutnya. Kita akan coba sampaikan. Ini menarik ini ya. Produk apa yang akan menjadi main growth driver
dari Sido yang akan menjadi andalan di masa depan dan bagaimana prospeknya begitu ditanyakan oleh Bapak Freddy Gunawan. Silakan manajemen untuk menjawab. Kita melihat walaupun pertama kalau angin sudah 73-74% market share, kita masih bisa ekspansi di beberapa daerah yang kita pikir penetrasi masih kurang. Dan untuk Kuku Bima kita masih berpikir growth-nya masih ada terutama di international market ya. Di samping itu kita melihat ada 2 produk baru kita yang kita lihat bahwa ini acceptance-nya sangat bagus di masyarakat. Satu itu SMA, yang kedua itu RTD untuk Kalangsari ya. Kita berharap 2 produk itu bisa menjadi salah satu big contributor di masa depan. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Jason Dharma begitu ya. Selanjutnya, ini masih ada pertanyaan yang masuk dari peserta. Dari Eka Rina menanyakan seperti apa outlook bisnis perseroan di tahun 2024 mendatang, apakah tahun politik akan memberikan dampak terhadap bisnis Sido, kemudian berapa target pendapatan dan laba di tahun depan, rencana ekspansi dan berapa capex yang sudah disiapkan serta penggunaannya, kemudian cukup banyak ini Pak pertanyaannya. Sido kemarin baru meluncurkan produk kopi instan. Apakah perseroan juga memiliki rencana khusus untuk masuk ke dalam segmen ini? Dan juga apakah ke depan perseroan akan lebih serius dalam menggarap bisnis baru ini? Silakan Pak. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Tadi untuk baik, yang pertama ya. Baik. Yang capex itu tahun 2023 kan targetnya 200 miliar. Saat ini yang sudah di-spend sekitar 50 miliar di dalam laporan keuangan kita, tapi masih dicatat sebagai uang muka sekitar 80 miliar. Jadi totalnya mungkin 120 dan akhir tahun mungkin realisasi sampai 150 miliar. Untuk produk kopi ini karena sebagai salah satu dari strategi kita yaitu meluncurkan produk baru dan kita melihat memang market size untuk kopi ini cukup besar. Jadi kita ingin masuk di segmen ini ya. Untuk target tahun 2024 kita belum selesai budgetnya, tapi biasanya kita selalu menargetkan pertumbuhan positif ya. Biasanya targetnya normalnya di atas 10% top line dan bottom line. Ada yang missing nggak ya? Baik, itu dia beberapa pertanyaan terkait dengan rencana ekspansi tadi sudah disampaikan, kemudian capex juga sudah dijawab, kemudian yang kopi instan tadi juga sudah termasuk ya Pak ya? Sudah. Baik, berarti sudah cukup menjawab pertanyaan dari Eka Rina. Dan berikutnya ini, apakah manajemen berencana untuk melakukan buyback ini? Silakan. Possibility itu tetap ada, karena kalau dilihat sebenarnya sejak 3 tahun 4 tahun terakhir memang harga saham Sido di titik terendah ya. Tapi ini akan kita bicarakan di manajemen, internal manajemen ya. Tunggu nanti kalau misalnya ada kita akan terbuka informasi. Baik, itu dia pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak Leonard, Direktur Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, dan juga menjadi akhir dari sesi tanya jawab pada hari ini ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu manajemen. Demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum bisa terjawab. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Dan sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Leonard, Direktur Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk untuk memberikan closing statement kepada peserta. Silakan. Oke, kalau dilihat perlemahan performa Sido di tahun 2003 lebih disebabkan oleh kondisi makro seperti daya beli yang overall turun hampir di semua sektor di Indonesia. Terus kita lihat juga kondisi politik yang tidak stabil terutama di Nigeria pada awal tahun 2023. Curah hujan yang sangat sedikit sekali di kuartal 3. Tapi perusahaan tetap melakukan inisiatif dan seperti terlihat market share kami di herbal masih sangat bagus, malah meningkat sebesar 2% menjadi 73%. Manajemen akan terus melakukan inisiatif untuk mempertahankan dan memperbaiki performance, seperti tetap meluncurkan produk baru, expansion distribution, efisiensi, di mana ini juga kita bisa lihat di rasio OPEX kami pun hanya naik sebesar 2%, basically di bawah inflasi, dan net profit margin kita masih cukup tinggi, 25%, tertinggi di antara consumer goods Indonesia.
Manajemen masih yakin untuk jangka panjang seiring dengan meningkatnya kesadaran hidup sehat, dorongan mengkonsumsi produk herbal akan terus meningkat dan akan tercermin dalam performance kita yang akan meningkat di tahun-tahun ke depan. Baik, terima kasih Bapak Leonard atas closing statement yang sudah disampaikan kepada publik dan hadirin yang kami hormati. Usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Mari kita berikan aplaus kepada para penyaji dari perseroan.